Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Murti Muzayana dengan NIM 001, Fitri Daini dengan NIM 022, Muhammad Anwar Fadoli dengan NIM 028, dan Laila Zulaiha dengan NIM 029. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan yang ada pada Dasbodri. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai curah hujan pada Dasbodri. Curah hujan pada Dasbodri, data yang diambil merupakan data puncak curah hujan pada 2019. Adapun data yang diperoleh berdasarkan Google Earth yaitu terdapat 3 pos pada batas Dasbodri. 3 pos tersebut tertera dalam Google Earth yang telah disajikan dalam presentasi. Nah, selanjutnya 3 pos dari Dasbodri tersebut yaitu yang pertama ada pos Pucang Gading, yang kedua ada pos Karanggroto atau Genuk, yang ketiga ada pos kantor Balai Jeratun atau Madukoro. Menurut data yang diperoleh, maka curah hujan tertinggi pada 2019 di setiap pos yaitu yang pertama pada pos Pucang Gading dengan intensitas sebesar 72, pada pos Karanggroto atau Genuk dengan intensitas sebesar 116, dan yang terakhir pada pos kantor Balai Jeratun atau Madukoro dengan intensitas sebesar 119. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada kondisi penutup lahan. Pengertian penutupan lahan. Penutupan lahan merupakan kondisi di permukaan bumi atau rupa bumi yang menggambarkan kenampakan vegetasi. Kondisi hutan dilihat dari penutupan lahan atau vegetasi mengalami perubahan yang cepat, dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Penutupan lahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mendukung sistem kehidupan pada suatu kawasan. Semakin baik jenis penutupan lahan atau vegetasi hutannya, maka dapat diasumsikan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Perubahan penutupan lahan yang baik yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun berubah secara alami dinilai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati dalam mendukung kehidupan pada suatu kawasan. Nah, jadi penutupan lahan itu lebih merupakan perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek tersebut. Ini merupakan kondisi penutup lahan pada Dasbodri. Ada bangunan industri perdagangan dan perkantoran seluas 52,06 hektar, kemudian bangunan permukiman lain seluas 15,12 hektar, bangunan desa ada 5.857,79 hektar, bangunan permukiman kota ada 175,73 hektar, hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi ada 838,88 hektar, hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah yaitu 361,94 hektar, hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang seluas 756,3 hektar, hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi seluas 6.175,3 hektar, hutan rakyat seluas 16.487,16 hektar, hutan tanaman seluas 8.694,84 hektar, kebun buah yaitu 336,04 hektar, kebun campuran seluas 5.126,34 hektar,
ladang atau tegalan dengan palawija seluas 4.196,9 hektar, ladang atau tegalan hortikultura seluas 999,58 hektar, lahan terbuka lain seluas 11,17 hektar, perkebunan karet seluas 568,63 hektar, perkebunan lain atau cengkeh seluas 332,04 hektar, perkebunan teh seluas 36,4 hektar, sawah dengan padi diselingi tanaman lain seluas 8.056,67 hektar, sawah dengan padi terus-menerus seluas 2.520,92 hektar, semak seluas 16,57 hektar, semak belukar seluas 1.169,88 hektar, sungai seluas 529,72 hektar, tambak garam seluas 196,99 hektar, dan tambak ikan atau udang seluas 1.542,48 hektar. Selanjutnya adalah rumus perhitungan debit puncak. Next. Debit dalam hidrologi adalah laju alir volumetrik air dengan sejumlah sedimen padatan, misal pasir, mineral terlarut, misal magnesium klorida, dan bahan biologis, misal alga, yang ikut bersama air melalui luas penampang melintang tertentu. Istilah debit juga digunakan dalam bidang lain, misal aliran gas, yang juga merupakan ukuran volumetrik per satuan waktu. Istilah debit dalam hidrologi sinonim dengan debit aliran atau stream flow, yang digunakan pakar hidrologi sungai, dan debit keluaran outflow, yang digunakan dalam sistem penampungan air Nah, berikut adalah debit puncak. I sama dengan 0,0278 kali C kali I kali A dengan keterangan I sama dengan debit puncak atau debit banjir rencana meter kubik per detik, dengan C adalah koefisien aliran permukaan, I adalah intensitas hujan maksimum mm per jam, dan A adalah luas das. Next. Pada das Budri terdapat 3 pos, yaitu pos Pucagading sebesar 72 mm per jam. Yang kedua, ada pos Karangroto atau Genuk sebesar 116 mm per jam. Yang ketiga ada pos kantor Balai Jeratun atau Madukoro sebesar 119 mm per jam. Dengan begitu, rata-rata curah hujan sebesar 102,33 mm per jam. Hal ini digunakan untuk memasukkan di poin intensitas atau I. Next. Dan berikut adalah data perhitungan debit puncak. Yang pertama adalah penutupan lahan, yaitu hutan lahan kering sekunder, hutan primer, belukar, pemukiman. Dengan hutan lahan kering sekunder, bisa dilihat seperti jenisnya adalah hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah, ada hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang, dan hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi. Dengan luas 2,188 km persegi dengan intensitas 100,33 dengan luas yaitu 655,5548 dengan hasil 404,9409. Selanjutnya adalah hutan primer. Jenis dari hutan primer ialah hutan lahan tinggi, primer kerapatan tinggi, dengan C 0,167, dengan E 102,333, dengan A atau luas
650,5548 dan hasil yaitu 30,9072. Yang ketiga adalah belukar. Semak dan semak belukar merupakan jenis dari penutupan lahan tersebut. Dengan C adalah 8,304, dengan E adalah 102,333, dan A adalah 650,5548, dan mendapatkan hasil 1.536,8508 mm kubik per detik. Dan yang keempat, ada pemukiman. Di permukiman ini, terdapat jenis yang pertama adalah bangunan industri, perdagangan dan perkantoran, bangunan pemukiman desa. Dengan C, 59,250, dengan I, 102,333, serta luas 650,5548 dengan hasil 10.965,6086. Next. Dan selanjutnya adalah data perhitungan debit puncak. Lahan perairan, lahan terbuka, jenis dari perkebunan adalah kebun buah, kebun campuran, perkebunan karet, perkebunan lain seperti cengkeh, perkebunan teh. Dengan 843,7827. Yang keenam ada sawah. Jenis dari penutupan lahan ini yaitu sawah dengan padi diselingi tanaman lain atau beras, sawah dengan padi terus-menerus dengan hasil 19.576,3412. Lalu yang ketujuh adalah pertanian lahan kering dengan jenis penutupan lahan yaitu ladang atau tegalan dengan palawija, ladang atau tegalan hortikultura dengan hasil yaitu 9.617,3477. Yang ke-8 adalah perairan. Jenisnya yaitu sungai dengan hasil yaitu 980,3346. Ke-9 adalah lahan terbuka dengan jenis hutan rakyat, hutan tanaman, bangunan non-pemukiman lain, lahan terbuka lain dengan hasil yaitu 46.630,2097. Dan yang terakhir adalah tambak. Tambak dibagi menjadi dua, yaitu ada tambak garam dan tambak ikan atau udang dengan jenis yaitu 3.219,3546. Next. Selanjutnya adalah perhitungan debit puncak. Dengan A mendapatkan total luas jenis penutup lahan yaitu 650,5548 km persegi, dengan C yaitu koefisien dikali jumlah luas jenis penutupan lahan yang dan memiliki hasil yaitu 121,112,953 dan mendapatkan Q yaitu 22.397,9228. Next. Selanjutnya, permasalahan DAS. Ada kekeringan dan banjir. Next. Yang pertama, kekeringan.
Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekeringan menurut Parwata 2014, kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air yang berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, serta ekonomi. Next. Klasifikasi kekeringan. Penyebab yang menjadikan suatu wilayah tidak tersedia cukup air dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekeringan ilmiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan ilmiah terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, kekeringan meteorologis adalah kondisi ketiadaan air yang berkaitan dengan jumlah curah hujan di bawah rata-rata normal dalam satu musim. Yang kedua, kekeringan hidrologis adalah kekeringan yang berkaitan dengan kurangnya pasokan air, permukaan, dan menurunnya ketersediaan air tanah. Yang ketiga, kekeringan pertanian adalah peristiwa yang berhubungan dengan kandungan air di dalam tanah yang mengalami kekurangan sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Yang keempat, kekeringan sosial ekonomi adalah kondisi kurangnya air yang berkaitan dengan pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal sebagai akibat dari kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Kekeringan antropogenik terjadi karena melanggar aturan yang telah dibuat seperti penggunaan air lebih besar dari ketersediaan air. Selain itu juga disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan hilangnya sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Next. Penyebab kekeringan. Bencana kekurangan air dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain musim kemarau terlalu lama, tidak ada daerah resapan, penggunaan air berlebihan, sumber mata air menghilang, sumber mata air jauh, dan tidak ada penampungan air. Next. Selanjutnya yaitu dampak dan kerugian dari kekeringan. Yang pertama yaitu kekurangan sumber air minum. Dampak yang paling fatal bagi kehidupan manusia. Tubuh yang kekurangan cairan akan mengalami dehidrasi. Lalu yang kedua, kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain fungsi utamanya untuk air minum, air juga dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, buang air, mencuci, dan lain-lain. Jika tidak ada air, maka kegiatan-kegiatan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik. Lalu tanaman dan hewan mati. Akibat bagi tanaman adalah layu hingga kematian. Tanaman menjadi bagian penting dari siklus oksigen dan menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman mati, maka sumber makanan bagi hewan dan manusia akan berkurang dan menyebabkan kelaparan. Lalu bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen. Akibatnya, cadangan makanan bagi masyarakat menjadi langka. Lalu lingkungan kotor. Adanya air dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran di sekitar kita. Misalnya mengepel lantai, membersihkan hewan, dan lainnya. Jika kekeringan melanda, maka tidak ada sumber air untuk membersihkan lingkungan. Lalu wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul jika kekeringan terjadi. Hal ini disebabkan karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak terjadi karena ketiadaan air. Penyakit yang umumnya muncul adalah katal-katal, jamur, dan penyakit kulit lainnya. Yang terakhir, serangan serangga. Hama tanaman akan bermunculan saat kemarau panjang terjadi.
Serangga tersebut muncul karena rantai makanan telah terganggu seperti predator yang pergi atau mati. Next. Cara mengatasi kekeringan yang pertama yaitu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang supaya tidak terjadi bahaya dari letusan gunung berapi. Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Lalu yang kedua, pembuatan waduk atau bendungan. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Lalu menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan. Next. Next. Next slide. Selanjutnya, banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan sebab volume air yang meningkat. Banjir juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa di mana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Next. Selanjutnya yaitu menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI tahun 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banjir bandang, yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan yang cukup parah. Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Yang kedua, banjir air. Merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Karena intensitas banyak sehingga air tidak tertampung dan meluap dan terjadilah banjir. Lalu yang ketiga, banjir air. Banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang. Tapi banjir lumpur merupakan banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. Lalu banjirop.
banjirop adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. Yang terakhir, banjir Cilang merupakan banjir yang mempunyai kemiripan dengan banjir air. Tapi banjir ini terjadi akibat deras hujan sehingga tidak dapat tertampung. Next. Berikut adalah penyebab banjir. Yang pertama, penebangan hutan liar, sampah yang dibuang sembarangan, pemukiman yang dibangun di bantaran kali, daerah yang memiliki dataran rendah, curah hujan tinggi, pengaturan drainase yang diubah tanpa mengindahkan AMDAL, salah sistem kelola tata ruang, tanah yang tidak mampu menyerap air, pemakaian air tanah yang tinggi, dan tinggal di daerah resapan air. Next. Berikut adalah dampak banjir terhadap lingkungan. Yang pertama, kerusakan sarana dan prasarana. Bencana banjir dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang dapat merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Yang kedua, melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak dapat melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga, pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu yang terakhir, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalanan terkikis dan dapat menjadi longsor. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.